buka untuk tanam ini itu tidak ada sama sekali. Bahkan kita pernah Mbak, saya sendiri istilahnya itu pernah istilahnya ditangkap basah gitu, lagi kerja kan. Nah, itu didatangilah rombongan sekitar 15 orang. Nah, yang isinya tolong dihentikan karena ini bukan tanah nenek moyang kalian. Kalau dibilangkan tanah nenek moyang kalian, saya juga ikut, kata petugas-petugas itu. Nah, di sini saya menentang. Ini kan tanah warga negara Indonesia, saya bilang gitu kan. Saya juga orang Indonesia. Saya bilang macam itu. Nah, terus saya bandingkan, diibaratkan, kalau tidak boleh istilahnya petani membuka hutan, kenapa PT segitu banyak untuk membuka hutan, terus dijadikan perkebunan kelapa sawit? Itulah Mbak, istilahnya adanya SPI ini, kami akan terus membendung untuk mengatasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Cepat. Lebih kepada perjuangan pembaruan agraria. Artinya kita akan memastikan bahwa setiap warga Indonesia itu memang mempunyai hak tanah yang mereka mengakses tanah secara adil. Ketika terjadi persoalan tanah yang tidak adil dan ternyata itu dipegang lisensinya oleh pihak lain, maka kemudian kita mesti harus mengambil sikap-sikap dengan bukan berarti menomorduakan lingkungan, dalam artian kita lebih ketakutan karena kita harus segera menguasai tanah-tanah ini untuk dibagikan kepada masyarakat. Sampai dari nenek moyang kami itu di sini. Tunggu di Sungai Badak inilah. Itu. Jadi itulah kami tunggu di sini sampai nyampe kami ya itu di sini. Berarti kan Bapak ada di sini waktu Asialog juga masuk gitu ya? Iya. Waktu perusahaan Asialog. Bagaimana perasaan Bapak atau keluarga Bapak di sini semuanya gitu melihat hutan yang tadinya masih penuh lalu sekarang habis seperti yang kita jalan ke sini tuh gimana Bapak memandangnya? Maksudnya dulu kan penuh hutan itu kan berarti kan berubah jadinya kan hidupnya Bapak, dulunya masih bisa mengambil sumber makanan dari hutan. Bagaimana itu Pak kira-kira? Oh, kalau kami sekarang ya sekarang termasuk rugi Bu, kami suka anak dalam karena kalau dulu lagi hutan lagi lebat itu kami bisa ambil buah-buahan di hutan itu bermacam-macam buah-buahan. Nah kalau sekarang nampaknya tidak ada lagi, itu kesulitan kami. Bahwa seluruh tanah yang luas ini kan tadinya daerah hidupnya suku anak dalam gitu ya. Lalu pada saat misalnya itu kemudian dilepas ke perkebunan sawit, kita tadi lewat ada Pertamina di situ, lalu ada beberapa, bukan cuma Asialog saja. Nah pada saat hutan itu akan dibuka lalu ditanami sawit atau ditebang pohonnya, apakah suku anak dalam yang seharusnya kan daerah suku anak dalam itu didatangi lalu ditanya apakah Tidak ada. Itu almarhum bapak aku yang Temenggung dari tahun 2000 itu aku. Jadi berkemungkinan melalui almarhum bapak aku, karena bapak aku dan meninggal. Tidak ada selama Temenggung menjabat, nggak ada. LSM ataupun yang lain itu sudah berulang kali mungkin mengajak kerjasama dengan suku anak dalam, tetapi pada intinya mereka hanya dikambing hitamkan karena alat buktinya mereka selalu dipinggirkan. Kita hadir untuk bagaimana memberdayakan mereka karena mereka sendiri sebagai tuan rumah itu mesti harus dinomorsatukan. Kita tidak mungkin akan menjaga suku anak dalam hanya apa adanya, karena mereka kalau apa adanya kita berarti merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu mari kita bersama-sama berdayakan suku anak dalam dan mereka diberikan tempat yang terhormat karena dia adalah memiliki tempat itu sendiri. Saya kira.
Tumenggung itu membagikan kepada masyarakat. Memang pada waktu itu mereka tidak memungut secara dana, asalkan masyarakat itu mau hidup atau mau membangun kehidupannya sendiri di hutan Ek Asialo ini. Dan kami dibagi-bagikan lahan untuk setiap kakak. Di satu kakak dia mendapat satu pancang itu 3 hektar. Nah, merata pokoknya ya itu yang kita ini kita yang sanggup ini ngerjakan ngelahnya, ya itu yang kita ambil secukupnya aja. Jadi semua memiliki kayak gitu kok merata. Jadi enggak ada yang sekian hektar ya, di sana ada 10, di sana ada 100, ada ini enggak. Jadi merata gitu 3 hektar. Paling banyak 4. Tidak ada jual beli, enggak ada. Karena kita tahu kalau ini adalah milik pemerintah ya. Berarti kita sebagai rakyat Indonesia berhak untuk memiliki tanah Indonesia gitu kan. Sementara kita ya jangankan dulu ya, kita aja berdiri susah gitu. Berdiri susah. Di sana ada lahan tidur, kok nggak bisa kita olah gitu. Kalau di Karya Mandiri ini cuman kampung ini ada sekitar 400 lebih. Cuman kalau orang yang di sini ya bisa-bisa separuh yang ada, Bu. Soalnya yang separuh lagi mungkin ngambil gaji di luar sana, di Trans sana, Bu, untuk biaya belanjanya gitu. Terpaksa ditinggalkan dulu yang ini. Jadi ada sedikit nanti duit ya kita olah. Jadi kami sangat butuh bantuan, terutama kami di sini butuh sangat bantuan dari pihak manapun, supaya kami dilihat dan diperhatikan oleh pemerintah maupun dari pihak organisasi, baik pun dari pihak